Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian Melati Sudila dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tamrin, dan ini rekan saya Syarul Zahawa dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Syekh Yusuf Tamrin. Dan ini juga ada narasumber kita, yaitu Abah Abdillah Sani, selaku dosen kita juga. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting pada saat perjuangan bangsa Indonesia, yaitu proses penyusunan Pancasila. Sebelumnya, saya akan bertanya lebih dahulu kepada Abah Abdillah Sani. Baik, Abah, saya akan bertanya, bagaimana Pancasila bisa ditetapkan sebagai dasar negara pada tahun 1945? Ketika Jepang melihat tanda-tanda bahwa dia harus menghadapi perjuangan yang hebat dalam rangka bisa memenangkan perang dunia sekitar tahun 1943, maka Jepang itu salah satu strategi yang dia mainkan adalah mencoba menarik hati dari kaum pribumi, ya, dari bangsa Indonesia. Caranya adalah dia membentuk katakanlah pasukan-pasukan yang kemudian diberi pendidikan militer, ya. Kemudian juga dijanjikan bahwa suatu hari kelak Indonesia akan berebut kemerdekaan. Jadi ada janji-janji manis supaya bangsa Indonesia ini mau membantu Jepang dalam rangka melawan tentara tersebut, ya kan? Nah, di dalam upaya untuk merealisasi janjinya itulah, maka kemudian bangsa Jepang kemudian membentuk suatu badan yang namanya Daikuritsu Jumi Tsusakai, atau Badan Persiapan Upaya Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya. Apa bentuk badan tersebut dan apa tugasnya? Coba bisa ditanya ke ChatGPT. Lihat aja. Ditulis saja di sana BPUPKI dan tugas-tugasnya. Tugas BPUPKI di sini itu membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia, terus juga menyusun konsep undang-undang dasar untuk negara Indonesia. Di situ mempersiapkan dasar-dasar dari negara Indonesia yang nanti akan merdeka, kan gitu kan. Nah, terus kemudian juga menyusun apa dasar yang akan dijadikan landasan operasional negara Indonesia, gitu. Dicari coba usul-usul PPKI tentang dasar negara Indonesia. Beberapa usul-usul PPKI terkait dasar negara merdeka Indonesia, kemudian itu disepakati Pancasila, antara lain Piagam Jakarta, lalu ada perubahan pada Piagam Jakarta dan pembentukan Pancasila. Pancasila sendiri itu jalannya nggak langsung disetujui, sebab ada beberapa konseptor yang saling berbeda. Coba Pancasila menurut Bung Karno, oke, cari Pancasila menurut Muhammad Yamin, kita lihat ya. Kalau menurut Bung Karno itu dia nyampein 5 dasar negara. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia. Kebangsaan. Yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima ketuhanan yang berbudaya. Jadi kita lihat di sini bahwa Bung Karno sendiri pada awalnya mencantumkan usul tentang Pancasila itu ketuhanan ada di sila kelima, ya kan, dan ditambah lagi yang berkebudayaan. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi usulnya itu secara prinsip mungkin hampir sama dengan Pancasila yang ada sekarang, cuma urutannya beda, ya kan. Ketuhanan diusulkan itu nomor 5. Sementara kalau mau pahala ini gimana? Jadi kalau menurut Muhammad Yamin itu ada 6 dasar-dasar negara. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua Pancasila sebagai penghargaan terhadap kebinekaan. Yang ketiga ada Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat ada Pancasila sebagai dasar persatuan bangsa. Yang kelima ada Pancasila sebagai demokrasi yang bermusyawarah. Yang keenam ada Pancasila sebagai keadilan sosial. Beda lagi kan? Jadi kita lihat bahwa konsep-konsepnya itu antara Bung Karno dengan konsep yang lainnya itu bedanya
Tetapi kemudian mereka tentu melakukan musyawarah. Jadi kalau misalnya disebutkan banyak nih yang mengatakan Pancasila itu lahir dari Soekarno, nggak juga. Memang salah satu konseptornya Bung Karno, tapi juga ada banyak yang lain ya. Kemudian yang lain selain Bung Karno, siapa lagi sih konseptor Pancasila? Siapa lagi? Dr. Sutomo, terus siapa lagi? Dr. Wahid Hasyim. Wahid Hasim itu bapaknya Gus Dur. Oke, Ada Dr. Rajiman Widyodiningrat. oke. Muhammad Yamin. Jadi ada Bung Karno, ada Muhammad Yamin, ada Dr. Sutomo, ada Dr. Hajiman, terus ada lagi tadi Kiai Haji Wahid Hasyim. Wahid Hasim, paling tidak ada 5. Jadi mereka adalah perumus Pancasila. Jadi memang awalnya itu BPUPKI, lalu kemudian membentuk lagu PKI. Tapi seperti ini apa tugas PPKI tentu dalam arti luas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia antara lain merumuskan dasar Pancasila. Jadi benar bahwa salah satu tugas dari PPKI adalah merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Nah, maka kita lihat tadi bahwa mereka yang menjadi konseptor dari Pancasila itu bukan hanya Bung Karno sendiri, ya kan? Paling kurang ada 5 orang yang tidak yang tadi kita sebutkan, ya kan? Disitulah terjadi perundingan-perundingan, ya, yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta, ya kan? Kembali lagi ke pertanyaan semula bahwa sebenarnya peletak dasar dari dasar-dasar negara kita yaitu Pancasila itu bukanlah dirumuskan oleh satu orang. Ya, Bung Karno juga musuh, Supomo juga musuh, Muhammad Yamin juga musuh, kemudian Dr. Rajiman juga musuh, kemudian juga bapaknya Gus Dur itu Kiai Haji Wahid Hasim juga musuh. Gitu. Jadi kalau ada sekarang ada klaim sepihak seolah-olah Bung Karno adalah pencetus Pancasila, ya enggak juga. Salah satu iya, tapi kalau sebagai satu-satunya, ya enggak lah. Yang lain juga kan ada berjuang. Dan ingat loh, kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya karena Bung Karno, tapi karena semua rakyat semesta. Undang-Undang Dasar 45, ya dalam pembukaannya apa sih? Apa bukan dalam pembukaannya? Dalam proklamasi. Buat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya Iya, kehidupan dan kebangsaan yang bebas. disebutkan kan dengan rahmat Allah. Ya. Oh iya ya, itu mah di apa sih? Di tengah-tengah dulu. Itu kemudian yang seperti ini yang katakanlah ya menjadi cedera hanya Tuhan itu kemarin-kemarin. Tapi dulu itu benar-benar semuanya adalah ketentuan menjalankan syariat Islam. Presiden dari Indonesia asli yang beragama Islam dan rahmat Allah dan sebagainya, ya kan? Nah kemudian itu memang akhirnya memang terjadi pergantian-pergantian demi menjaga persatuan dalam artian apa? Bangsa Indonesia sebenarnya itu umat Islam Indonesia udah sangat toleran kepada yang lain, ngalah, ya kan? Padahal kalau mau main kekuasaan, maksa mayoritas di sini, ya kan? Kalau main kekuasaan, tapi kembali lagi karena kita menenggang saudara-saudara yang lain dan menjaga supaya kita tumbuh bersatu, maka kalimat-kalimat yang bunyi terlalu Islami akhirnya dijadikan umum. Tapi itu dengan rahmat Allah itu tetap tidak diganti. Ini adalah bahwa kita mengakui dalam konstitusi kita bahwa kemerdekaan kita itu pertama bukanlah karena hadiah itu Pak. Bukanlah karena hadiah tentang itu. Juga bukan karena kita berdua, tetapi karena rahmat Allah. Gitu. Jadi kita ini tidak bisa berdaya apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi bisa merdeka kalau bukan rahmat Allah. Terbukti pada tahun 45 yaitu di 10 November itu semuanya begitu nekatnya orang sehingga tentara sekutu sendiri jenderalnya ada 2 orang yang mati. Karena dalam tentara perang dunia kedua aja mereka nggak ada yang tewas, tapi melawan Indonesia malah ada 2 yang tewas. Maka jadi bingung nih kenapa ini? Ya itulah yang kemudian kita akui sebagai karena rahmat Allah. Kan kalau misalnya bukan karena rahmat Allah, bisa aja tentara sekutu menjatuhkan bom lagi seperti Hiroshima dan Nagasaki. Bisa kan? Surabaya dibom, hancur habis gitu. Tapi kenapa kok bisa mereka tidak tergerak hatinya untuk menjalankan
atau untuk membom Surabaya seperti Hiroshima dan Nagasaki. Kembali lagi karena Allah yang menahan mereka supaya jangan sampai punya pikiran untuk ngebom seperti Nagasaki di Surabaya. Logikanya nggak masuk akal kok. Masa tentara kita yang cuma pakai bambu bisa menang, ya kan? Memburu doang, nggak punya senjata. Ada senjata rampasan dari Jepang. Nah, berapa banyaknya? Tapi yang dilawan kan tentara sekutu, nggak main-main, gitu kan. Tapi ternyata dua jenderal dan tentara sekutu mana cukup tewas. Itu prestasi yang luar biasa. Itu sebagai kemudian dalam uh, tentang pernyataan tentang kemerdekaan itu kita menyebut itu nama Allah. Bukan karena hadiah Jepang, bukan karena sekutu bermurah hati, bukan juga karena kita yang berjuang mati-matian, bukan karena itu. Itu yang jangan sampai kita lupakan. Jadi intinya kita tetap menjaga dari proklamasi sampai kapan dulu Indonesia ini berdiri karena Allah. Jadi jangan sombong, jangan nanti ketika Indonesia sudah mencapai Indonesia emas, kemudian melupakan apa silang pertama. Kita geser dari negara yang bukan lagi dari ketuhanan. Banyak sekarang upaya-upaya untuk ke arah sana. Sekularisasi, modernisasi, dan sebagainya. Akhirnya ketuhanan cuma jadi apa? Jadi slogan doang. Oke, saya pikir kita nggak perlu terlalu banyak lebar juga ya, karena perbincangan pastinya kamu waktu, kamu kajian dalam gitu ya. Intinya kita sudah mencoba melihat secara bahwa Pancasila itu bukanlah satu orang yang mengkonsep, tapi kesepakatan bersama. Dan bahwa Pancasila itu juga merupakan suatu bentuk toleransi umat Islam kepada orang lain demi menjaga persatuan. Oke, jika demikian silakan. Oke, baik teman-teman. Mungkin segitu aja diskusi yang bisa kita, aku sama Opi bawakan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.